Halo semuanya, selamat datang di video resensi novel kali ini. Di kesempatan ini, saya Kokon, kelas 12, akan membahas sebuah novel romantis yang penuh makna dan emosi. Tentu kalian bertanya-tanya, apa sih judulnya? Oke, kali ini saya akan spill judulnya, yaitu Seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi, karya Boy Chandra. Novel ini diedit oleh Dian Nitania dengan desain sampul menarik karya Boden. Diterbitkan oleh Media Kita Jakarta pada Desember 2016. Novel setebal 284 halaman ini memiliki ISBN 978 979 794 5282. Dalam video ini, saya akan mengulas isi pesan, moral, serta gaya penulis Boy Chandra yang terkenal, puitis, dan menyentuh hati. Bagi kamu pencinta kisah cinta yang sederhana tapi bermakna, novel ini pasti akan membuatmu ikut hanyut dalam setiap kata-katanya. Jadi, jangan kemana-mana, karena kita akan membahas lebih dalam tentang perjalanan cinta dan makna kehilangan dalam novel Seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi. Mari kita mulai resensinya. Kevin adalah anak yang pendiam dalam kesehariannya. Dia lebih memilih ditemani oleh buku-buku fiksi daripada bergaul dengan teman-temannya. Kedua orang tuanya sibuk bekerja dan jarang sekali di rumah. Beruntung, semenjak kecil dia mempunyai teman dekat yaitu Nara. Rumah mereka berdekatan, hanya terhalang jalan kecil perumahan saja. Kevin dan Nara semenjak kecil sudah bersahabat. Mereka sekolah di sekolah yang sama, mulai dari sekolah dasar sampai universitas. Kedekatan mereka menimbulkan perasaan lebih dari seorang sahabat di hati Kevin. Kevin menyadari itu saat mereka sekolah di sekolah menengah atas. Namun Kevin enggan untuk mengungkapkannya. Hingga akhirnya Nara menjalin kasih dengan teman sekolahnya. Dan Kevin hanya bisa menahan cemburu melihat sahabatnya berpacaran. Kevin selalu ada untuk Nara dalam segala suasana baik, senang maupun sedih. Tetapi sebaliknya Nara bersama Kevin hanya saat dia ada masalah, baik dengan keluarga atau pacar. Sementara saat Nara sedang bahagia, dia jarang bersama dengan Kevin melewati hari-hari mereka. Saat memasuki universitas, Nara putus dengan pacarnya. Hal itu membuat Nara sedih. Beruntung ada Kevin yang setia menemani dan membuat semangat agar dia tidak terlalu larut dalam kesedihan. Berkat Kevin, akhirnya perlahan Nara mulai kembali ceria. Namun Kevin masih enggan untuk mengungkapkan perasaannya pada Nara. Bahkan Nara menyerah Kevin untuk menerima Tiara, teman organisasi Kevin yang sudah naksir cukup lama. Tetapi Kevin senantiasa beralasan untuk menjalin hubungan dengan Tiara karena hatinya dari dulu adalah milik Nara. Sewaktu kampus mereka mengadakan pentas seni, Nara berkenalan dengan Junet, seorang pemuda yang mempunyai hobi panjat tebing. Dia baru beberapa bulan putus dengan pacarnya, Elia, pacar Junet. Ternyata telah hamil dengan sahabat Junet sendiri. Saat baru putus dengan Elia, Junet seperti orang yang putus asa dan tidak semangat menjalani hari-hari hidupnya. Seiringnya bertemu tatap sengaja antara Junet dengan Nara dalam acara kampus membuat mereka akhirnya
semakin dekat dan mereka sepakat jalani hubungan lebih dekat lagi. Di suatu ketika saat kebahagiaan Nara dan Junet memuncak, terjadi sebuah musibah yang menimpa mereka. Junet jatuh saat melakukan panjat tebing dan akhirnya meninggal. Nara sangat terpuruk dengan kejadian itu dan Kelvin selalu datang untuk menghiburnya. Lambat laun Kelvin melupakan sosok Tiara yang selalu mencintainya. Dengan berat hati, akhirnya Tiara mengikhlaskan Kelvin bersama dengan Nara yang dicintainya sejak dulu. Lambat laun, akhirnya Kelvin berani menyatakan perasaannya kepada Nara. Di suatu hari, saat hujan turun, Kelvin akhirnya mengungkapkannya rasa cintanya kepada Nara. Nah, pesan moral. Novel ini mengajarkan bahwa cinta tidak selalu harus memiliki. Kadang mencintai berarti belajar melepaskan dan mendoakannya yang terbaik. Seperti hujan yang jatuh ke bumi, cinta sejati akan selalu berkaitan kehidupan meskipun tak selalu bersama. Gaya bahasa yang dipakai oleh Boy Chandra sederhana, puitis, dan mudah dipahami. Banyak kutipan yang menyentuh hati dan cocok dijadikan refleksi kehidupan tentang cinta dan kehilangan. Kelebihan dari buku ini mengandung perasaan moral yang dalam tentang keikhlasan dan arti cinta yang sejati. Bahasa yang indah dan penuh makna, mudah dipahami oleh pembaca remaja. Alur cerita mengalir dengan konflik emosional yang realistis. Namun, kekurangan dari novel ini, beberapa bagian cerita terasa lambat karena banyak refleksi batin tokoh utama. Akhirnya, cerita cenderung sedih dan membuat pembaca penasaran. Nah, itulah tadi resensi novel seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi, karya Boy Chandra. Dari kisah ini kita belajar bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki, tapi juga tentang belajar, melepaskan, dan tumbuh dari setiap luka. Semoga resensi ini bisa memberikan inspirasi dan menambah semangat kamu untuk lebih mencintai karya sastra Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video resensi berikutnya. Terima kasih, saya Kokon dan saya sudahi. Sampai jumpa di video selanjutnya.